istirahat singkat. Semoga semangat teman-teman tetap terjaga sampai nanti di akhir sesi webinar ini ya. Kita masih ada satu lagi pembicara bernama Ibu Siti Rahmana. Ibu Siti Rahmana, apakah ada bersama kami? Bisa saya dengar suaranya, Ibu? Halo? Ibu Siti Rahmana? Iya, halo. Sudah ya? Bersama ya, kita dengar kembali. Oke, terima kasih Ibu. Baik, untuk teman-teman peserta, saya sekali lagi ingin memohon kerjasamanya untuk memute-kan mic-nya karena suara lagu-lagu yang terdengar di sini ditakutkan nanti mengganggu proses penyampaian materi. Jadi mohon kerjasamanya bagi teman-teman peserta yang saat ini sedang mendengarkan lagu mungkin bisa di-pause dulu atau di-mute supaya nanti materinya bisa tersampaikan dengan baik. Oke, pembicara ketiga kita kali ini akan mempresentasikan materi dengan judul Mengenal Jalur Emas Lebong untuk Hindarkan Karat pada Sejarah Bangsa. Ibu Siti Rahmana, saya bacakan dulu CV singkatnya ya Ibu. Baik, Ibu Siti Rahmana ini menamatkan pendidikan S1-nya di Universitas 11 Maret di jurusan Bachelor in History, lalu menamatkan studi S2-nya di Universitas Gajah Mada tahun 2015 sampai 2017 dengan jurusan yang sama, Master in History. Ibu Siti Rahmana ini memiliki beberapa achievement. Salah satunya adalah In Search of Balance Scholarship. Ini mendapatkan beasiswa berarti ya Ibu ya? Dari Gajah Mada University dan University of Norway, Agder, Norway. Dan juga di tahun 2012 menjadi kandidat of Young Generation Cultural Congress di Jakarta, Indonesia. Saat ini Ibu Siti Rahmana berprofesi sebagai dosen di IAIN Bengkulu yang mengajarkan beberapa kelas, salah satunya ada sejarah, bahasa Belanda, dan banyak lagi lainnya yang pastinya keren-keren sekali. Baik, tanpa berlama-lama kepada Ibu Siti Rahmana, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Valis. Selamat bergabung semuanya untuk seluruh partisipan. Dan I would like to say hello to Gera dan Mbak Alia. Mungkin one day we can meet each other directly after pandemic, okay? And untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Bisa ditayangkan slide-nya. Oke, next slide. Ya. Oke, sebelum memaparkan beberapa temuan terkait dengan jalur emas di Lebong, ada baiknya saya memperkenalkan sebuah hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 dan diterbitkan dalam sebuah buku di tahun 2018. Buku ini bisa didapatkan di seluruh platform online, dan ini adalah buku yang digunakan salah satu rujukan terkait dengan penelitian jalur emas. Nah, sebelumnya, buku ini atau karya tulis ini menggunakan metode historis sehingga beberapa penelitian atau skup penelitian itu terbatas pada tahun 1897 hingga 1930. Membesar harapan saya untuk bisa kembali melanjutkan penelitian ini karena sejatinya memang penelitian ini belumlah selesai. Next slide. Nah, beberapa alasan untuk menulis buku tentang jalur emas. Karena memang keterbatasan Bengkulu dalam menerbitkan tulisan ilmiah, baik itu dalam bentuk jurnal, artikel, maupun buku, ini berbanding terbalik dengan ketersediaan data tentang Bengkulu, bahwasanya Bengkulu, khususnya Lebong, dituliskan dalam begitu banyak arsip milik Inggris dan Belanda. Next slide. Sehingga buku ini menjadi sebuah karya tulis, satu-satunya karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk buku menggunakan metode historis, pendekatan sosial ekonomi, yang menggunakan sudut pandang Indonesia sentris dan bukan Eropa sentris. Harapan dari webinar ini tentunya ingin membuka wawasan kepada masyarakat luas tentang keberadaan jalur emas di Lebong, yaitu sebagai aset yang sangat berharga dan patut dijaga, kemudian juga mengajak seluruh aktivis, akademisi, termasuk juga pemerintah daerah
Provinsi Bengkulu serta seluruh stakeholder terkait untuk mari kita bersama-sama berkolaborasi melakukan penelitian penyelamatan jalur emas sebagai warisan masa lampau yang berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengembalikan memori kolektif peran Lebong di masa lampau, sehingga ini akan memunculkan optimisme dan kepercayaan diri terhadap generasi muda Bengkulu khususnya untuk aktualisasi ilmu pengetahuan dan eksistensi, sehingga ini Bengkulu memiliki budaya dan sejarahnya yang kuat dan tak kalah terdepan dengan wilayah-wilayah lainnya. Dan yang terakhir adalah besar harapan saya untuk pemerintah Kabupaten Lebong membentuk tenaga ahli cagar budaya, kemudian kelompok sadar wisata, dan melakukan penelitian serta publikasi sehingga ini dapat mendorong terdaftarnya jalur emas di Lebong minimal sebagai cagar budaya tingkat nasional dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa direkomendasikan untuk menjadi warisan dunia. Gitu. Next slide, video boleh diputar. Videonya ya, bisa diputar. Mohon ditunggu sebentar ya, Ibu, karena sedang dipersiapkan oleh operator. Sebentar. Sudah terlihat, Ibu, videonya? Oke, iya. Bisa dilihat ya. Ini adalah video simulasi berdasarkan dengan teori Robert Hall, di mana proses pembentukan Kepulauan Indonesia itu berdasarkan dengan pergeseran lempeng. Bisa dilihat bersama bahwasanya Pulau Sumatera ini menjadi satu-satunya pulau yang lebih dulu hadir di Nusantara dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Nah, proses dari pergeseran lempeng itu sendiri mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi. Yang ini erat kaitannya dengan keberadaan sumber emas atau wilayah yang mengandung kandungan emas. Sumatera sendiri oleh beberapa sumber kuno disebutkan sebagai Suwarna Dwipa dalam epos Ramayana, kemudian juga Prof. Kern dalam penelitiannya juga, dan ada sumber Portugis itu menyebutkan Sumatera sebagai Ophir. Sumatera dikenal sebagai penghasil emas yang emasnya sudah sejak awal Masehi diekspor hingga ke Mesir. Oke, boleh. Di stop videonya, dilanjutkan ke slide berikutnya. Hal ini berbanding lurus dengan pernyataan dari beberapa peneliti Belanda bahwa, next slide. Oke, next. Oke. Hal ini berbanding lurus dengan pernyataan beberapa peneliti Belanda bahwasanya sebenarnya sebelum bangsa Eropa hadir di Nusantara dan mengelola pertambangan emas dengan lebih terstruktur dalam bentuk kelembagaan, ternyata memang tambang-tambang emas di Sumatera sudah dikelola jauh lebih dulu. Mereka menggunakan teknik-teknik dengan peralatan yang lebih sederhana. Mereka menambang di sungai dan gua. Karena memang emas adalah logam mulia yang berkaitan dengan kegiatan magma. Next. Bisa dilihat keberadaan Lebong sendiri itu dikelilingi oleh beberapa gunung. Banyak sekali ya gunungnya. Ada gunung Rantai, Seblat, Runcing. Hal ini yang menjadikan Lebong mengandung atau menyimpan banyak cadangan deposit emas. Nah, hasil penyelidikan di tahun 1895 menemukan 5 titik potensi kandungan emas yang bisa dikelola. Salah satunya adalah, next. Ya, salah 5-nya ternyata. Ada 5 lokasi titik
pertambangan yang berwarna biru adalah pertambangan emas maskapai Simau yang berlokasi di Lebong Tandai. Kemudian yang merah itu Lebong Sulit di Ketahun, yang kuning adalah Rejang Lebong di Donok, yang hijau adalah Tambang Sawah, dan yang terakhir hitam di bawah adalah Lebong Simpang. Next, bisa dilihat ini adalah nama-nama perusahaan pertambangan, lokasi, tahun mulai dieksploitasi, dan status kepemilikan. Terdapat 5 titik pertambangan dan dikelola oleh 5 perusahaan pertambangan. 3-nya adalah milik swasta dan 2-nya adalah milik pemerintah Hindia Belanda. Next. Antara tahun 1896 hingga 1931, perusahaan dari Rejang Lebong yang ada di Donok dan Simau yang ada di Tandai itu menghasilkan sekitar 130 ton emas. Next, dan ini membuat wilayah Lebong menjadi satu-satunya wilayah yang memproduksi emas dalam jumlah besar, hingga 2/3 hasil emas Hindia Belanda di tahun 1922 itu berasal dari Lebong. Kegiatan pertambangan emas di Lebong itu dimulai dengan eksplorasi pertama yang dilakukan oleh insinyur pertambangan yang dibantu oleh tokoh lokal. Yang menjadi menarik adalah saya menemukan beberapa data terbaru bahwasanya ternyata pemerintah Hindia Belanda tidak hanya menggunakan teknik-teknik yang lebih canggih, tetapi mereka pemerintah Hindia Belanda juga menggunakan pendekatan secara antropologis. Mereka mencoba menggali informasi berdasarkan tradisi lisan bahwasanya orang-orang dahulu menemukan titik-titik pertambangan, titik-titik wilayah yang bisa ditambang dengan menggunakan ayam putih, anjing hitam, dan juga burung puyuh. Ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Nah, untuk emas sendiri itu diekspor ke London dan New York oleh perusahaan yang ada di Batavia. Untuk bahan kimia dan perlengkapan itu juga diimpor dari London dan California. Nah, bisa dilihat dan dipahami bersama bahwasanya adanya perusahaan dalam jumlah banyak dan proses penambangan itu sendiri dilakukan dalam skala besar, kemudian adanya keterlibatan banyak insinyur. Hal ini tidak terlepas dari sebuah pemahaman bahwasanya dahulu ternyata pertambangan emas Lebong ini bisa dijadikan role model dari pertambangan emas yang ada di dunia pasca revolusi industri di abad ke-18. Nah, hal ini tidak terlepas dari ketergantungan bangsa Eropa terhadap minatnya pada emas. Perlu diketahui bahwasanya di awal abad 19 hingga 20, bangsa Eropa sendiri memiliki fenomena demam emas. Lahirnya kaum berjuis akibat revolusi industri sendiri itu membuat beberapa kaum berjuis melakukan eksplorasi dan eksploitasi di berbagai wilayah di belahan dunia manapun, dan yang terbaru adalah reputasi tambang emas di Lebong itu terekam dalam beberapa sumber Belanda menjadi tambang emas terkaya dengan kualitas terbaik yang dibandingkan dengan yang ada di Amerika, Australia, dan Suriname. Next. Oke. Belum sampai sana ya. Nomor 6. Oke. Kegunaannya sendiri untuk pembiayaan pemerintah Hindia Belanda, kemudian memenuhi kebutuhan kekayaan bangsa Eropa, kemudian untuk pemulihan ekonomi juga. Keberadaan pertambangan emas ini memunculkan kondisi sosial lainnya. Adanya stigma malas terhadap masyarakat pribumi patut kita imbangi dengan sudut pandang Indonesia sentris. Yang terjadi adalah keengganan kerjasama masyarakat Lebong. Ini menandakan bahwa saat itu telah munculnya kesadaran atas perbudakan. Next, keberadaan tambang emas juga memunculkan interaksi antara kelas sosial, yaitu masyarakat Eropa, kemudian Cina, dan pribumi. Pribumi diklasifikasikan menjadi beberapa sub yang lebih kecil, yaitu elit lokal, masyarakat setempat atau asli, dan pendatang. Bisa dilihat di slide ini, yang pertama adalah wanita Rejang yang menikah dengan laki-laki Tionghoa di Lebong ya. Dan yang duduk di bawah itu adalah pembantunya. Next.
Ini adalah elit Lebong dan orang-orang Belanda di Lebong. Ada sekitar 3 atau 4 terdeteksi elit lokal dalam gambar ini. Next, sketsa geologi pertambangan. Ini boleh dibantu nanti kalau ada partisipan yang berasal dari ilmu geologi. Karena ini ada tunnel-tunnel atau terowongan-terowongan. Oke. Next. Lokasi penambangan perusahaan tambang sawah milik kolonial tahun 1910. Berikutnya adalah lokasi penambangan Menbo Maskapai Simau di Lebong Donok. Oh sorry, ini di Lebong Tandai. 1910. Ada pemandangan eksploitasi besar-besaran. Ini yang di Lebong Donok. Kalau di arsip yang saya temukan, gambar-gambar bangunan ini mewakili keberadaan dari rumah sakit, sekolah, tempat prostitusi, kemudian ada juga tempat hunian, dan rumah dari kepala chef atau kepala dari dinas pertambangan. Di slide berikutnya. Next. Oke, di sini ada lokasi-lokasi komplit sesuai dengan tata kotanya. Next, ini adalah jalur mulut terowongan perusahaan tambang sawah. Dan ini Moveloven, salah satu alat laboratorium. Next, yang menarik adalah Oke, ini tinggalan dari teknik penambangan dengan cara sederhana, menggunakan batu andesit yang dibentuk setengah lingkaran dengan cekungan dan juga bola batu. Ini untuk memisahkan kandungan emas dengan pasir biasanya. Next. Rumah dan lubang masuk ke tambang Menbo Maskapai Rejang Lebong. Ini yang kita kenal dengan tambang sawah sekarang ya. Berdekatan dengan Lebong Donok. Next. Ini alat-alat gilingan alu, tembaga, dan saringan yang ada di Lebong Donok. Dan next ada buruh tambang di lokasi penambangan Lebong 1910. Next. Oke, ini buruh tambang di terowongan Lebong. Terakhir ada hasil galian 1910. Oh, ini ada camp tempat tinggal pekerja tambang di Lebong 1910. Terima kasih untuk seluruh partisipan. Kami membuka diri untuk bekerja sama maupun berkolaborasi bagi teman-teman yang memiliki apresiasi dan kepedulian tinggi terhadap penyelamatan jalur emas di Lebong. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator yang cantik. Baik, terima kasih Ibu Siti Rahmana atas presentasinya. Kita akan lanjut saja ya sepertinya ke sesi diskusi seperti yang saya yakin teman-teman partisipan di sini sudah nanti-nanti untuk bertanya. Kita akan ada 2 sesi diskusi atau 2 sesi pertanyaan. Jadi setiap sesi itu terdiri dari 2 pertanyaan. Masing-masing durasinya kurang lebih 15-10 menit. Dan di sini saya coba lihat ya beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan yang pertama, ini maaf saya sambil putar-putar badan ya. Jadi untuk pertanyaannya ini untuk Ibu Lia dari Ibu Retno Purwanti. Pertanyaannya adalah, apakah pola organisasi perkebunan di Jawa Barat juga diterapkan untuk pertambangan pada masa kolonial, baik di Lebong untuk emas atau timah dan batu bara? Ibu Lia, apakah masih bersama kami? Iya, Mbak. Ada, Mbak. Oke. Ya. Ibu maaf ini. Oke, Ibu maaf saya mau bertanya, ini saya bacakan dulu pertanyaannya atau Ibu mau langsung menjawab? Mungkin langsung juga nggak apa-apa, Mbak. Oke, siap. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Retno Purwanti. Silakan Ibu. Terima kasih untuk penanya, Mbak Retno. Kalau saya amati selama ini tentang pola organisasi perusahaan di Jawa Barat, khususnya ya di Jawa bagian Barat, setiap beberapa kebun yang saya masuki, baik milik pemerintah maupun milik swasta, itu punya pola yang sama, tapi dengan varian-varian masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Karena itu sesuai kebutuhan dengan
komoditas yang dihasilkan atau yang diproduksi. Kemudian kalau kita mau berbicara tentang pertambangan, di sini juga sebenarnya di daerah Jawa bagian barat ada pertambangan emas masa kolonial, yaitu di Cikotok, Banten. Tapi saya belum mendalami karena itu baru waktu peninjauan aja, jadi belum ada penelitian lebih dalam. Tetapi kalau berdasarkan dari beberapa pola kebun atau perusahaan atau beberapa perkebunan warisan masa kolonial, kemudian ada pertambangan, saya punya asumsi untuk sementara itu punya kesamaan pola, tapi dengan varian-varian secara horizontal mungkin berbeda karena memang komoditasnya yang berbeda. Di kebun aja misal antara kebun teh dan kina itu ada kesamaan secara keseluruhan, ada kesamaan pola organisasinya, tapi nanti ada berbeda di bagian-bagian khusus misal di produksi karena kina dan teh memang secara produksi berbeda. Kemudian kalau kita asumsikan atau kita analogikan ke pertambangan, saya memiliki asumsi sementara itu ada juga pola yang sama secara umum, tetapi nanti ada varian juga yang berbeda, varian di secara horizontalnya atau vertikalnya mungkin sama. Jadi di atasnya ada pola organisasinya, ada manajernya atau administratornya atau administrator ya. Kemudian ada wakilnya, ada kepala bagiannya atau sindernya, ada pengawas atau obzichternya, kemudian ada kepala regu atau mandor atau flugbas ketika itu. Kemudian ada beberapa buruh kebun maupun pabrik. Nah, mungkin kalau dari pola umum saya asumsikan sama dengan pertambangan, antara perkebunan dengan pertambangan, tetapi nanti ada varian-varian yang berbeda ketika menyangkut komoditas tambang dan komoditas kebun. Mungkin demikian asumsi saya sementara karena memang fokus saya selama ini tidak ke pertambangan, tapi ada yang bisa saya analogikan untuk sementara. Demikian Pak Faris jawaban singkatnya. Oke, terima kasih Ibu Lia atas jawabannya dan kepada Ibu Retno. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu Lia bisa menjawab ya pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Pertanyaan selanjutnya itu untuk Gerard. Gerard, are you still with us? Hello, Gerard. Gerard? Yes. Okay. So Gerard, we have one questions for you. So this questions from Dang Grengo. He is a student from Central Java. So his question is, would you explain more about the process how to get gold in Lebong long time ago in ancient time, specifically on slide 27. Would you explain more about the slide 27? If I understand well, the question is how the stones were crushed and the whole process was working? Yes, yes. Yes, exactly like that. In ancient times, yes. They were using the heavy equipment to crush and later to use, how is this acid called? We call it quicksilver, to separate the gold from the stone and later to reuse it again. But all the machinery was coming from Europe. It was a complete European enterprise. Okay. Okay, I'm going to translate it in bahasa Indonesia, Gerard, for the Daeng Krengo. Jadi untuk Bapak Daeng Krengo ini jawaban dari Gerard lebih kurang prosesnya yang dia tangkap adalah kebanyakan menggunakan alat-alat berat. Alat-alat berat, terus tadi dia ada menyebutkan tentang crack or brick silvers. Jadi itu kebanyakan alat-alatnya memang tidak diproduksi lokal, tetapi didatangkan langsung dari Eropa. Jadi secara singkat seperti itu proses mendapatkan emas seperti yang Bapak tanyakan. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Gerard. Thank you Gerard for your answer. Welcome. And kita akan ke sesi diskusi kedua, gimana teman-teman? Oke, baik. Untuk sesi diskusi yang kedua ini, saya juga sudah mendapatkan 2 pertanyaan. Pertanyaannya di... Oke.
Oke, ini pertanyaannya untuk Ibu Siti Rahmana. Penanyanya Libra saja. Oke, pertanyaannya adalah bisa digambarkan jalur emas di Bengkulu dari produksi distribusi emas kemana, budaya-budaya apa yang tumbuh di daerah produksi dan daerah distribusi. Jadi seperti itu kira-kira pertanyaannya, Ibu Siti Rahmana. Halo? Ibu Siti Rahmana? Ya, bisa didengar? Oke. Itu tadi pertanyaannya ya, Ibu? Ya, jadi kalau produksi sendiri itu dilakukan di 5 titik lokasi pertambangan. Yang pertama itu di Lebong Donok karena dieksplor lebih dulu. Kemudian yang kedua itu ada di ada di Sulit yang di Ketahut. Kemudian yang ketiga ada di Simau, Lebong Tandai, dan yang keempat dan kelima ada di Lebong Simpang dan Tampang Sawah. Nah, untuk distribusi sendiri itu dilakukan diekspor ke perusahaan yang ada di Batavia yang kemudian dilanjutkan ke London dan Amerika. Nah, untuk bahan-bahan produksi sendiri itu juga diimpor dari London dan California. Kemudian budaya-budaya yang ditinggalkan oleh keberadaan pertambangan emas ini adalah salah satunya yang menarik, budaya Eropa yang terbentuk dari tata kota. Yang pertama. Yang kedua, adanya pemotongan atau penghapusan hukum adat. Kemudian yang ketiga itu berupa budaya-budaya kolonial yang diteruskan dalam sebuah sistem pemerintahan. Seperti halnya kolonialisasi tapi dalam bentuk pemberlakuan atau aktornya yang dimainkan oleh masyarakat pribumi sendiri. Seperti itu, kira-kira. Mbak Valis? Oke, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis Ibu Siti Rahmana. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dan kepada ini masih ada pertanyaan. Oke, Mbak Siti Rahmana masih bersama kita ya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Saya bacakan pertanyaannya. Mengapa pertambangan lebong ini cukup berpengaruh bagi ekspor Hindia Belanda di masa kolonial Belanda di Bengkulu? Lantas di mana posisi Indonesia sentris dari pertambangan lebong? Apakah ada bantuan dari elit pribumi Haji Ismail atau menggerakkan roda perekonomian di Bengkulu dengan menyerap tenaga kerja lokal? Oke. Mengapa pertambangan lebong cukup berpengaruh bagi ekspor Hindia Belanda? Ya, lalu di mana posisi Indonesia sentris? Ini saya asumsikan Indonesia sentris dari pertambangan lebong. Apakah ada bantuan dari elit pribumi atau menggerakkan roda perekonomian di Bengkulu dengan menyerap tenaga kerja lokal? Ya, saya jawab pertanyaan pertama dulu. Mengapa pertambangan lebong ini cukup berpengaruh bagi ekspor Hindia Belanda di masa kolonial Belanda di Bengkulu? Oke, karena pertambangan emas di Lebong ini menjadi satu-satunya pertambangan di Nusantara dan dan memiliki reputasi yang memiliki deposit biji emas terkaya sedunia dibandingkan dengan Suriname, Austria, dan Amerika dengan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 3 lokasi titik pertambangan di negara lain itu. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan emas yang diperlukan oleh kaum borjuis yang ada di Eropa karena saat itu terjadi demam emas pasca revolusi industri. Karena emas itu sendiri digunakan oleh masyarakat borjuis tidak hanya sebagai perhiasan tetapi juga sebagai standar kekayaan, kemudian status sosial dan juga digunakan sebagai
standar moneter yang bisa digunakan sebagai alat tukar untuk menggantikan mata uang dan juga sebagai investasi jangka panjang. Seperti itu. Kemudian oke, Indonesia sentris ya. Sepertinya ini ada kesalahpahaman. Sebenarnya yang saya sampaikan itu bukanlah posisi Indonesia, posisi Bengkulu menjadi Indonesia, posisi pertambangan Lebong sebagai Indonesia sentris, tetapi saya mencoba untuk menghadirkan tulisan atau karya ilmiah melalui perspektif Indonesia sentris, bukan Eropa sentris, bahwasanya melihat sudut pandang Bengkulu bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek sendiri. Seperti itu. Nah, kalau untuk bantuan elit pribumi seperti Haji Ismail, ada beberapa tokoh-tokoh lokal yang membantu eksplorasi, terutama khususnya di proses penyelidikan untuk menemukan titik-titik pertambangan emas, untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan proses eksploitasi. Itu untuk masyarakat terjangnya sendiri memiliki batasan-batasan tertentu. Mereka cenderung memiliki perjanjian sebelum melakukan kerjasama. Salah satunya adalah perusahaan pertambangan tidak mengganggu wilayah pemukiman dan pertanian penduduk, seperti itu. Kalau untuk menggerakkan roda perekonomian Bengkulu dengan menyerap tenaga kerja lokal, itu sangat terbatas, karena memang untuk kuli atau buruh tambang sendiri, itu tidak diserap dari penduduk lokal, tetapi didatangkan langsung dari Pulau Jawa yang menggunakan program transmigran waktu itu. Berasal dari wilayah, salah satunya adalah wilayah Kedu, Surakarta, Pekalongan, dan Surabaya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa didengar ya? Mbak Valis unmute. Oke. Ya, oke. Bisa didengar dengan jelas tadi jawaban dan penjelasan dari Ibu Siti Rahmana, dan terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita masih ada satu pertanyaan untuk Mr. Gerard. Gerard, I'm going to read a question for you. So one of the participants asked, could you explain a little bit more about your process in doing research and collecting data? Did you have a plan, or do you have a plan to translate your book in Bahasa Indonesia and publish it in Indonesia? Yes, the plan is there, although Bahasa Indonesia is limited for the rest of the world. In principle, there will be an English translation, but also there is a contact with Kompas, and maybe it will indeed also be translated into Bahasa Indonesia. And I think the part of the question was how I did the research. I mainly used primary archives like available in the National Archive in the Netherlands, the National Archive of Indonesia, and in Amsterdam there is the Dutch Economic Archive, which is having a lot of annual reports of companies. And another important source is Delver, which is a database of our National Library in Den Haag. And they have a lot of newspapers, books, etc. digitalized. And more close to you, the National Library of Singapore is also having newspapers like the Straits Times from 100 and more years ago available online. And in the Netherlands, you can still find some people who used to work and live in Indonesia, and I have some sources to find them. And Ibu Ann van Rumt, I met as a patient in our hospital. Oh, so luck you also need to get to know the people. Okay. But it helps also to publish about it, and once you start making publications, people are coming to you.
Okay, thank you Gerard for your Welcome. answers. Jadi ini jawaban dari Mr. Gerard adalah dia memang ada rencana untuk menulis buku, cuma mungkin dalam bahasa Inggris dikarenakan bahasa Indonesia kan masih limit ya, masih terbatas penggunanya gitu. Lalu bagaimana cara beliau dalam melakukan penelitian, mengambil data itu kebanyakan meneliti arsip-arsip. Jadi sumber data utamanya itu arsip-arsip yang ada di Belanda. Lalu tadi juga ada dia sebutkan beberapa arsip dari Singapura dan juga dia juga berinteraksi dengan beberapa orang yang pernah bekerja di Indonesia. Bahkan salah satu pasiennya, karena beliau adalah seorang dokter, pernah bekerja di situ, maka dia melakukan interview dan juga menggali data dari beberapa orang-orang yang pernah bekerja di Indonesia. Baik, thank you Gerard. Thank you. Welcome. Selanjutnya, Ibu Lia ada satu lagi. Oke, untuk Ibu Lia ada satu lagi pertanyaan. Iya Mbak Palis. Saya akan bacakan. Ini pertanyaannya dari Wan Fajar, Semarang. Sebentar. Oke, mengomentari penjelasan dari Bu Lia, bahan atau gaya bangunan dari pemukiman pegawai perkebunan dan tambang ini didapat dari mana? Dan mengadopsi gaya bangunan apa ya, Bu? Mengingat zaman dulu wilayah perkebunan dikatakan terisolasi dari wilayah kota dan termasuk wilayah pedalaman. Itu saja. Oke, ini pertanyaan untuk Provinsi Bengkulu sebenarnya. Oke, silakan Ibu Lia. Terima kasih Mbak Palis. Kalau mengenai foto sama foto baru ya, kalau foto-foto yang saya tampilkan yang baru itu saya langsung ambil sendiri, jadi observasi langsung ke lapangan ketika penelitian lapangan. Kemudian kalau untuk foto-foto lama saya juga dapat dari arsip di Belanda. Kebetulan ada teman saya di Belanda yang membantu mencarikan, karena kebetulan kalau di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, arsip perkebunan masih belum lengkap. Apalagi untuk akhir abad 19 sampai abad 20, saya belum bisa menemukan di Jakarta atau di Indonesia. Di arsipnya, saya peroleh foto-foto lama itu dari arsip di negeri Belanda. Mungkin Mr. Gerard lebih tahu itu. Kebetulan saya di situ ada teman yang tinggal di Belanda, dan dia adalah peranakan Belanda Indonesia yang dulunya pernah bekerja atau menjadi anak perkebunan dulunya, dan ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Belanda, dan sekarang dia stay-nya di Belanda. Pernah juga stay lama di Indonesia dan memiliki istri orang Indonesia dan sekarang stay di Belanda. Itu yang membantu saya untuk mencarikan arsip-arsip baik foto atau dokumen atau peta lama. Kemudian untuk arsitekturnya, beberapa rumah administratur yang saya temukan, dan saya telah berkonsultasi dengan beberapa arsitektur yang ada di Bandung, itu kebanyakan adalah gaya arsitektur Hindia Baru, atau ada beberapa ahli atau pakar dari bidang arsitektur menyebutnya dengan Indonesian style Hindia ya, arsitektur Indis. Kenapa dibilang arsitektur Indis? Karena di situ ada campuran. Jadi tidak murni menggunakan arsitektur Eropa, karena harus disesuaikan dengan kondisi iklim di Indonesia yang tidak memungkinkan untuk mengadopsi secara utuh arsitektur bangunan Eropa. Jadi di sini ada arsitektur campuran antara arsitektur Eropa, modern Eropa, dan arsitektur lokal. Terutama untuk kasus di Jawa Barat itu adalah arsitektur Sunda. Kita dapat melihat dari gaya atap ya, bentuk atap itu atap sangat besar menjulang tinggi. Kemudian juga itu adalah arsitektur Sunda yang dinamakan, kalau di bahasa, kalau secara Indonesianya atau mengadopsi dari Jawa itu arsitektur limasan ya, atau arsitektur kampung juga. Kalau secara istilah Sundanya itu adalah arsitektur para hukumerem atau julangapak, yang secara istilah Sundanya itu menggunakan arsitektur Sunda atau lokal dicampur, sementara dari beberapa bentuk pilar atau tembok, ya ketebalan temboknya, kemudian teknologi yang digunakan adalah teknologi Eropa. Jadi arsitektur campuran atau bergaya Indis. Kemudian kalau untuk beberapa rumah karyawan sebenarnya itu tidak direncanakan secara sempurna atau lebih ke fungsi ya. Jadi kalau untuk rumah pegawai atau rumah karyawan tidak direncanakan dengan baik atau tidak terlalu memperhatikan gaya arsitektur.
di situ fungsi lebih utama. Jadi sangat sederhana kalau untuk rumah karyawan. Tapi kalau melihat dari tampilan fisiknya, arsitektur lokal secara wujud fisiknya sangat menonjol kalau untuk rumah karyawan. Itu dari bentuk atap, kemudian dari denah, tapi itu kalau secara filosofis tidak juga bisa dibilang itu meniru secara utuh arsitektur lokal atau arsitektur Sunda tersebut. Jadi fungsi di sini lebih, tapi secara teknologi atau penempatan itu juga ada unsur Eropanya atau teknologi Eropa yang digunakan. Itu yang metode cut and fill itu. Jadi tidak sembarangan mendirikan rumah karyawan di lereng atau di lereng gunung atau di kaki gunung, tapi ada teknologinya sehingga lereng itu setelah dibersihkan kemudian di-cut atau di-cut untuk tanah yang menonjolnya atau diisi atau di-fill untuk tanah yang jadi sehingga tertata dengan rapih. Kemudian dari susunan, kemudian dari pola keletakan juga diatur dengan rapih. Mungkin itu dari unsur Eropanya yang masuk. Sementara secara bentuk fisiknya, secara fisiknya ada unsur lokalnya atau arsitektur Sunda. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk singkat ini. Terima kasih. Terima kasih ya, Ibu Lia atas penjelasan dari pertanyaan tersebut. Oke, ini saya lihat di chat sepertinya ada yang masih penasaran dan ingin memberikan pertanyaan secara langsung. Mbak Martina, apakah bersama kita? Mbak Martina, boleh dinyalakan mic-nya, Mbak, dan videonya untuk bertanya langsung. Mbak Martina dari Martina Lona Jusita dari Jawa Timur, dari Malang, Jawa Timur. Ya. Ya, silakan, ini Martina. Ya. Terima kasih. Ini saya sampai penasaran ya, sampai mengajukan pertanyaan, khususnya di sini kepada Ibu Lia. Nah, Ibu Lia, berdasarkan jejak peninggalan begitu. Jadi jejak warisan budaya yang ada, khususnya berkaitan dengan ini emas begitu ya. Dilihat perekonomian di Lebong itu, ya terutama di bidang pertambangan mencapai puncaknya itu sejak kapan? Demikian pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Lia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Martina atas pertanyaannya. Seperti yang tadi saya presentasikan di awal ya, data-data tentang tambang emas di Lebong itu saya dapatkan baru dari arsip ya. Data pendukungnya dari arsip itu pun baru berupa foto, Bu. Mohon maaf mungkin kalau survei langsung ke lokasi juga saya belum pernah. Kemudian dokumen belum saya dapatkan karena masa pandemi ini memang sangat sulit untuk mencari data. Jadi asumsi sementara saya dari foto, kemudian dari tahun yang ada di foto tersebut itu pertambangan emas di Bengkulu kan sudah mulai dibuka. Kalau secara tradisional sebelum oleh koloni asing itu sudah jauh lama. Itu hanya pertambangan rakyat dan kecil-kecilan, jadi bukan bentuk industri ya. Kemudian ketika masuk bangsa asing, pertambangan mulai dibuka secara berteknologi tinggi, kemudian secara besar-besaran, jadi berbentuk industri tambang. Kalau saya lihat dari data yang ada itu mulai berkembang itu sejak akhir abad 19 ya. Kemudian dari data hasil yang diproduksi sampai diekspor ke luar negeri itu mungkin mencapai puncaknya itu hampir sama dengan tambang yang ada di Jawa Barat itu sekitar dekade awal abad 20. Itu mungkin asumsi yang baru bisa nanti bisa mungkin saya perjelas dengan data pendukung yang lain. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mohon maaf karena memang datanya masih sangat sulit saya dapatkan. Mungkin ini lebih cocok untuk ditanyakan ke Ibu Siti Rahmana atau Mr. Gerard bisa membantu untuk menjelaskan kapan puncaknya. Kalau saya ya itu awal abad ke-20 itu puncak dari produksi tambang emas ya, baik di Bengkulu maupun di daerah-daerah lain di Indonesia ya, khususnya di Jawa Barat juga ada di Cikotok, Banten itu dekade awal di abad 20 itu mencapai puncak produksinya. Demikian jawaban saya, Bu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Lia. Bagaimana Ibu Siti Rahmana ingin menambahkan? Ya, boleh dibantu penjelasan. Ya. Puncak dari perekonomian pertambangan emas Lebong itu sendiri, kalau bagi saya berdasarkan data-data yang saya miliki itu di tahun 1925. Oh, ya.
Untuk awal 20 ya. secara fasilitas, ya di Bengkulu secara fasilitas jalan memang sudah mulai dibangun pada tahun 1868. Kemudian eksplorasi itu dimulai pada tahun 1895-96. Kemudian dilakukan eksploitasi selanjutnya hingga tahun 1930-an. Nah, untuk di tahun 1925 itu berdasarkan dengan jumlah emas yang sudah diproduksi sekitar 330-an gram untuk tambang sawah, kemudian 1.200.000 untuk tambang emas Lebong Donok, kemudian untuk simangnya sekitar 1.400.000 gram. Seperti itu, Bu. Kalau menurut data-data kuantitas produksi emasnya sendiri. Tapi kalau misalnya berdasarkan dengan geliat tata kota dan sebagainya itu ada di periode antara 1896 97 hingga 1930. Karena setelah 1930 itu seluruh perusahaan pertambangan mengalami likuidasi karena memang kehabisan deposit cadangan biji emasnya sendiri, kemudian juga adanya ketidakstabilan ekonomi, depresi ekonomi, dan juga pergantian pemerintahan. Gitu. Terima kasih Bu Siti atas tambahan penjelasannya. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan tambahannya, Ibu Siti Rahmana. Maybe I'm going to give one last question to Gerard. Yes. Okay, because we are almost at the end of this question and answer sessions. Maybe you can share what's your hope for the history and the culture, specifically about Lebong. What can be done or what can be improved in the future? What you can improve in Lebong Tandai? Yes. Specifically in the culture and the history. I think it will need the help of the province. First of all, is being aware of the cultural value. It will need money. And also it will need a long-term vision of the province of Bengkulu. It will need commitment also from the people who live. The history of the place is not so important. I think it will need at least a decade to improve things there. Maybe it could be good for the situation there to have a small museum which is explaining on the history to make it also more worthwhile for the citizens of Lebong Tandai. Okay, all right. Thank you, Gerard, for your answers. Jadi teman-teman peserta, harapannya Gerard dalam hal peningkatan sejarah dan budaya di Lebong khususnya diperlukan tentunya komitmen, gak hanya dari pemerintah terkait atau misalkan dari stakeholder saja, tetapi sebagai masyarakat bahwa kita memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan sejarah dan budaya spesifiknya di Lebong ini. Mungkin akan memerlukan waktu beberapa dekade tadi seperti yang beliau bilang, itu waktu yang lumayan lama, tetapi sepertinya waktu yang lumayan itu nanti di akhir akan berharga semuanya dengan apa yang sudah kita komitmenkan dari awal. Mungkin small steps atau langkah konkret yang bisa dikerjakan dalam waktu terdekat bisa mungkin membuat museum. Jadi kita mempunyai pusat untuk orang-orang yang ingin belajar atau yang tertarik meneliti atau mempelajari lebih dalam tentang sejarah dan budaya Lebong dan Bengkulu pada umumnya. Oke, saya rasa ini akhir dari sesi tanya jawab dan juga akhir dari sesi webinar kita kali ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Thank you very much, Gerard, for the presentations and for the answer that you given to us. And we are in the end of the presentation and Q&A session. Saya mengucapkan maaf juga apabila selama menjadi moderator mungkin ada melakukan kesalahan.
Dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih, thank you very much, dan sampai bertemu di sesi webinar selanjutnya. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Kepada Pak EN saya persilahkan. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih Sampai Bu jumpa. Valis yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua narasumber, Mr. Gerard, Bu Lia, dan Bu Ana yang sudah menyampaikan materi yang saya kira begitu penting dan berharga bagi kita semua ya, terkhusus bagi masyarakat Bengkulu ya, untuk memperkaya wawasan kita tentang masa lalu daerah kita sendiri. Dan tentu kami juga ucapkan terima kasih kepada semua partisipan, semua peserta yang masih bertahan hingga saat ini. Di sini juga banyak ternyata peneliti-peneliti, para akademisi yang tidak kalah hebat, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang kami selenggarakan pada siang hari ini. Ada Pak Ade, ada Bu Retno juga dari Balar Palembang, dan ada juga banyak teman-teman dari BPNB Sumatera Barat, dan bahkan dari berbagai daerah di luar Sumatera yang tadi ikut bergabung bersama kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya pada siang menjelang sore hari ini. Sekali lagi kami atas nama Kaganga Institute mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, dan sampai jumpa di kegiatan Kaganga Institute yang berikutnya. Atas nama teman-teman saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itulah umat adat wong kita